Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, beberapa ayat dari ayat 9. Ia mengisahkan tentang pendustaan kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh yang merupakan Rasul yang pertama diutus di muka bumi. Setelah terjadi syirik yang pertama kali terjadi di muka bumi. Ya. Kadzabat qablahum qaum Nuh. Kadzabat, telah mendustakan kebenaran, mendustakan Rasul yang diutus qablahum, qabla sebelum mereka yang dimaksud adalah kaum wahai Muhammad. Jadi Rasul-Rasul sebelum Muhammad alaihissalam mengalami nasib yang sama, didustakan oleh kaumnya. Kadzabat qablahum qaum Nuh, telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh. Sebelum mereka ini, sebelum kufar Quraisy, kaum Nuh telah mendustakan Nabi Nuh. Fakadzabu abdana, fakadzabu, maka mereka kaum Nuh mendustakan abdana, hamba kami, yaitu Nuh. Ini adalah pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut Rasulnya yang pertama diutus, yaitu Nuh, dengan abdana, hamba kami. Maqam ubudiyah, maqam sebagai hamba yang sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah maqam yang mulia, posisi kedudukan yang mulia. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam ketika bersungguh-sungguh
melaksanakan qiyamul lail, ya sampai bengkak telapak kakinya. Kemudian ditegur oleh Aisyah radhiyallahu anha, lima fa'alta hadza wa qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, kenapa engkau melakukan ini padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjamin mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kata Nabi alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakura, afala akunu 'abdan syakura, tidakkah aku mau menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur. Ya, fakadzabu 'abdana, mereka mendustakan hamba kami, yakni Nabi Nuh. Ini yang pertama, kisah yang pertama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum rasul yang lainnya. Karena Nabi Nuh sebagaimana tadi diutarakan merupakan rasul yang pertama diutus setelah terjadinya syirik yang pertama kali di muka bumi. Setelah Nabi yang pertama dan bukan Rasul, setelah Nabi yang pertama, yakni Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Ya. Jadi antara Adam dengan Nuh, ya, tidak ada Rasul yang diutus. Tidak ada Nabi. Oleh karena itu Ibnu Utsaimin rahimahullah mengingkari apa yang disebutkan oleh sebagian ahli tarikh, mengatakan ada Idris sebelum Nabi Nuh. Ya, dibantah oleh Ibnu Utsaimin dan beliau menjelaskan bahwa itu bertentangan dengan makna yang tampak dari Al-Quran. Ya, umat manusia di atas Islam, di atas tauhid, tidak ada syirik. Selama sejak diutusnya Adam jadi nabi, setelah diampuni oleh Allah Ta'ala kesalahannya, dosanya, dan dimuliakan, diangkat jadi nabi. Asyar qurun, 10 abad lamanya. 10 abad lamanya. Yakni 1000 tahun. Ya, karena 1 abad itu 100 tahun, berarti 1000 tahun. Umat manusia di atas Islam, di atas tauhid, tidak mengenal syirik. Meskipun sudah ada dosa-dosa, ada kefasikan seperti yang dilakukan oleh putranya Nabi Adam, membunuh saudaranya. Yang dengan sebab itu Nabi SAW mengatakan bahwa setiap darah yang ditumpahkan, setiap jiwa yang dibunuh secara zalim, maka putra Adam yang pertama yang mencontohkan pembunuhan itu dapat bagian dari dosanya. Tapi kesyirikan tidak ada. Ya, kesyirikan tidak ada. Sampai orang-orang soleh yang bernama Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr meninggal, mulailah setan, ya, membisikkan syubhat kepada kaum orang-orang soleh itu, mengatakan buatkan mereka patung sebagai monumen untuk mengingat
kesolehan mereka. Jika kita melihat, jika kalian melihat patung-patungnya, kalian mengingat kesolehan mereka, kalian semangat untuk beribadah, mencontoh mereka. Syubhatnya pertama halus, seperti itu, tidak langsung ke tujuan. Mereka termakan oleh syubhat itu, dibuatlah patung-patung, wad dan seterusnya orang-orang soleh itu sebagai monumen untuk mengingat, untuk penyemangat. Jika melihat patung itu, semangat beribadah. Jil ba'da jil, generasi ganti generasi, datang syubhat berikutnya, masuk ke tujuan, misi setan yang sesungguhnya. Ya, generasi berikutnya lebih bodoh daripada yang generasi setelahnya, lebih bodoh daripada generasi sebelumnya. Masuk syubhat inti mengatakan kalian bukan orang-orang soleh. Kalian bukan orang soleh. Kalian tidak sama dengan orang-orang yang dibuatkan patungnya itu, tidak sama dengan Wad, Suwa dan seterusnya. Ya, kalian jauh dari Allah, kalian tidak dekat dengan Allah. Seperti halnya kehidupan manusia, yang namanya rakyat jelata yang jauh dari raja, jika butuh hajat, butuh sesuatu dari raja, tidak bisa langsung masuk menemuinya. Butuh syafaat, perantara, menteri-menterinya yang dekat kepadanya lewat itu. Jadi kalian pendekatan ke menteri-menterinya, kemudian menteri-menteri itu yang akan mendekatkan kalian kepada raja, memberi syafaat agar hajat-hajat kalian terpenuhi. Nah, begitu pula hanya dengan Allah. Kalian jauh dari Allah, tidak dikenal, tidak diperhatikan jika langsung kepada Allah. Butuh perantara, memberi syafaat lewat orang-orang yang dekat kepada Allah, lewat orang-orang soleh itu. Mereka dekat kepada Allah. Jika kalian lewat mereka, mereka akan menyambungkan kalian, memperantarai kalian kepada Allah. Maka bisa. Jadi caranya kalian dekati orang soleh itu, pendekatan kepada mereka, beri persembahan-persembahan kepada patung-patungnya, sehingga kemudian mereka yang akan mendekatkan kalian kepada Allah, mereka akan beri syafaat, menyambungkan hajat-hajat kalian kepada Allah. Masuk syubhat itu. Akhirnya mereka pun menyembah patung-patung itu. Terjadilah syirik yang pertama di muka bumi. Diutuslah Nabi Nuh kepada mereka. Diutuslah Nabi Nuh sebagai Rasul yang pertama di tengah-tengah mereka. Naam, sebagaimana nas hadis tentang syafaat kubra, di padang mahsyar ketika umat manusia butuh syafaat untuk segera diadili, lepas dari kondisi yang mereka hadapi yang sangat sulit di padang mahsyar. Mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam beruzur, mengatakan bukan makamnya, dan menunjukkan kepada mereka, pergilah kalian kepada Nuh, awwalu rasulin bu'itha ala wajhil ard. Idhabu ila Nuh, awal rasul bu'itha ala wajhil ard. Pergilah kalian temui Nuh, dia adalah Rasul. Dia punya keistimewaan, yaitu Rasul yang pertama kali diutus di muka bumi, mintalah syafaat. Nah, jadi inilah yang pertama dikisahkan. Kadzabat qablahum qaumu Nuhin fakadzabu 'abdana. Nuh, seperti yang telah kita lewati, diutus sebagai Rasul yang pertama. Subhanallah. Berapa lama berdakwah? Falabitha fihim kam? Falabitha fihim 1000 sanatin illa 50 'ama. Beliau tinggal berdakwah di tengah kaumnya dengan penuh kesabaran. Seluruh metode sudah ditempuh. Alanan, secara rahasia, secara diam-diam, secara terang-terangan. Semuanya sudah ditempuh, segala macam cara, tidak ada hasil. Padahal lama sekali.
1000 tahun dikurangi 50, yakni 950 tahun lamanya. 950 tahun lamanya berdakwah. Nihil. Mereka mendustakan Nabi Nuh. Bahkan waqalu, dan mereka mengatakan majnun. Nuh gila. Majnun. Tidak waras. Mengajak kita untuk meninggalkan penyembahan terhadap Wad, Suwa, Yahud, dan seterusnya. Ya, tokoh-tokoh mereka, tokoh-tokoh kaum ya yang merasa terusik dengan dakwah Nabi Nuh, mereka tidak diam. Mereka juga bergerak. Wa qalu la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa la ya'uq wa nasra. Mereka mengatakan, wahai kaum, jangan tinggalkan penyembahan terhadap Yaghuth, terhadap Wad, dan yang lainnya disebutkan nama-namanya. Jangan tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Terus sembah mereka. Ya. Dilawan dakwahnya Nabi Nuh, ditentang, dustakan, dan mereka menghinakannya dan mengatakan majnun. Ya. Dia gila, tidak waras. Wazdujir, ada dua kemungkinan tafsirnya. Sebenarnya disebutkan oleh ahli tafsir. Kemungkinan yang pertama, waw ataf, ya, kalimat uzdujir diatafkan kepada majnun, diatafkan kepada kata majnun, yang artinya ini diatafkan kepada kalimat majnun karena ini majnun ini ya dia adalah khobar dari mubtada mahdhuf. Mereka mengatakan majnun. Yani ada yang muqaddar. Huwa majnun. Huwa majnun. Begitu. Jadi majnun adalah khobar dari mubtada mahdhuf. Huwa yakni Nuh majnun. Nuh itu majnun, gila. Nah, wawu ataf kemudian zdujir. Ini kalimat ya, uzdujira ada naibul fa'ilnya huwa, dhamir mustatir, dia yang kembali kepada Nabi Nuh. Dia uzdujir. Jadi atafkan kepada huwa majnun. Dia Nuh gila dan uzdujir kata mereka ya, masih ucapannya mereka karena diatafkan kepada huwa majnun, kepada majnun. Dan uzdujir dia, Nuh itu dihardik oleh jin sampai hilang akalnya jadi gila. Nah, kata mereka. Menghinakan Nabi Nuh dengan itu. Jadi berdasarkan tafsir ini, wazdujir ini bagian dari qaul, ucapannya kaumnya Nabi Nuh. Jadi isi ucapan mereka, waqalu, dan mereka mengatakan, apa yang mereka katakan? Majnunu wazdujir. Huwa majnun wazdujir. Dia gila. Dia itu dihardik oleh jin sampai hilang akalnya. Gitu. Tafsir yang kedua mengatakan kalimat uzdujir diatofkan, diikutkan kepada kalimat qalu. Jadi ini dari ucapan Allah Ta'ala. Bukan ya ucapannya kaum Nabi Nuh.
yang difirmankan oleh Allah. Tapi ini adalah ucapan Allah. Yani waqalu majnun. Mereka mengatakan Nuh majnun. Dan selain mengatakan itu, ya, uzdujir, Nuh dihardik oleh kaumnya, diancam akan dirajam, dibunuh oleh kaumnya. Seperti pada firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 116. Ya, Asy-Syu'ara ayat 116, Allah mengatakan ya tentang kaum Nabi Nuh, menghardik dan mengancam Nabi Nuh dengan mengatakan la illam tantahi, sungguh ya, jika engkau tidak berhenti ya Nuh, wahai Nuh, dari seruanmu, dari dakwamu, latakunanna minal marjumin, sungguh engkau benar-benar akan menjadi orang yang dirajam. Jadi kami akan merajam kamu sampai mati. Ya, kamu tidak berhenti. Ya. Sebagian ahli tafsir memilih tafsir yang kedua ini. Ya. Sa'di termasuk yang memilih ini. Ya. Asy-Syaukani dan Fathul Qadir juga memilih ini. Ibnu Utsaimin juga termasuk yang memilih ini. Bahwa wasdujir diatofkan, diikutkan kepada kalimat qalu. Jadi fakadzabu abdana, Allah mengatakan mereka mendustakan hamba kami. Wa qalu majnun, dan mereka mengatakan kepada hamba kami, tentang hamba kami yaitu Nuh, huwa majnun. Dan ya, hamba kami Nuh usdujir, dia dihardik, diancam akan dirajam, dibunuh oleh kaumnya. Dan ini tasliyah, hiburan bagi Nabi SAW, Nabi Muhammad, bahwa bukan hanya dirinya yang mendapat perlakuan seperti itu dari kaumnya, tapi Rasul-Rasul sebelumnya seperti Nuh, ya, diperlakukan seperti itu, sampai diancam, dihardik, diancam akan dibunuh, dirajam. Nah, ketika sudah pada puncak kelancangan mereka, menghardik dan mengancam Rasul mereka akan dirajam, saat itulah Nuh berdoa kepada Allah. Berkesimpulan sudah la hilah, sudah tidak ada upaya yang bisa dilakukan. Bahkan dirinya sudah terancam akan dibunuh, dirajam oleh mereka. Fada'a rabbahu anni maglubun fantasir. Kemudian da'a, Nabi Nuh berdoa kepada Rabb-Nya. Isi doanya, anni, sesungguhnya aku, maglubun, terhinakan, oleh kaumku, terkalahkan oleh mereka. Tidak ada yang mau menerima dakwah, tidak ada yang mau beriman, tidak ada yang mau mengikuti. Di antara mereka, ini kecuali segelintir dari anak-anaknya. Fantasir, maka tolonglah ya Allah, datangkanlah pertolonganmu, tolonglah aku menghadapi mereka.
Saya sudah tidak punya daya, kemampuan menghadapi mereka. Saya sudah kalah dalam dakwah. Fantasir, maka dari itu tolonglah ya Allah, dikabulkan doanya, maka datanglah ketetapan Allah Ta'ala. Allah mengatakan, فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ. Maka kemudian kami fatahna, membuka, abwaba, pintu-pintu as-sama, pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit. Pintu-pintu langit. Ya, dibuka oleh Allah Ta'ala untuk menurunkan hujan yang deras. Bima'in, dengan air hujan yang disifati munhamir, yakni deras. Dengan air hujan yang demikian banyak dan deras. Tidak pernah hujan sebelumnya seperti itu dan tidak pernah setelahnya. Langsung dari pintu-pintu langit, bukan dari awan. Tapi dari pintu-pintu langit turunnya hujan itu. Itu dari atas. Dari bawah, wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Dan fajjarnal arda uyuna, kami memancarkan bumi, ya, mengeluarkan airnya. Kami memancarkan uyunan, mata air keluar dari permukaan bumi, dari seluruh permukaan bumi, al-ardh. Ya, keluar air dari permukaan bumi. Ya, sampai-sampai ya, menurut salah satu tafsir yang menafsirkan wafarat tanur, sampai tanur, ya, perapian di dapur yang di situ adalah tempat api menyala, ya, tungku api menyala untuk memasak, bukan tempat air, sampai di sana juga mengeluarkan air. Faltaqal ma'u, kemudian iltaqa, bertemulah al-ma', air dari atas, dari abwab sama, dan turun hujan dari pintu-pintu langit, dan dari uyun, mata air yang memancarkan air dari permukaan bumi, ala amrin, atas suatu perkara, qad qudir, yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, yaitu banjir besar yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Artinya apa? Yang tenggelam dengan banjir itu semuanya mati dan tidak ada yang hidup selamat, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan hewan, kecuali yang naik di perahunya Nabi Nuh. Wa hamalnahu ala dhati alwahi wa dusur, dan kami mengangkut dia, Nuh, bersama keturunannya yang beriman kepadanya, dan dari setiap jenis hewan yang berpasangan dinaikkan untuk diselamatkan, untuk menghuni bumi setelah itu.
Karena yang lain semua, ya, yang tidak naik di perahu itu akan mati semuanya, tenggelam. Dan sebelumnya Nabi Nuh alaihissalam sudah mempersiapkan safinah, perahu tersebut, perahu yang pertama kali dibuat, ya, dan menjadi contoh setelahnya. Mereka kaumnya setiap kali melewati Nabi Nuh membuat perahu, mereka meledek, ya, meledek apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Ya, semakin dianggap gila. Ngapain orang ini, ya, buat perahu tidak di daratan seperti ini. Nah, karena kebodohan mereka, kelancangan mereka. Ketika banjir itu terjadi, perahu itu sudah siap, semuanya diatur oleh Allah Ta'ala. Nuh berbuat berdasarkan wahyu dari Allah. Wa hamalnahu ala dhati alwahi wa dusur, dan kami angkut dia dan yang bersamanya seperti yang dijelaskan tadi, ala dhati alwahi wa dusur, ala di atas dhati, yakni safinah, perahu yang memiliki alwah, yakni yang terbuat dari alwah, papan-papan. Alwah yaitu papan-papan. Wadusur, dan paku-paku. Paku-paku yang memaku, menempelkan papan itu satu dengan yang lainnya, ya, dengan cara dipaku. Nah, perahu itu dibuat dari papan-papan yang dipaku satu dengan yang lainnya, sehingga menjadi sebuah perahu yang besar dan kokoh. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat As-Saffat di ayat 77, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Wa ja'alna, dan kami menjadikan dzurriyyatahu, anak keturunan Nuh, dzurriyyah keturunan Nuh, humul baqin, merekalah yang tersisa, yang kemudian menghuni bumi. Ya. Oleh karena itu datang riwayat Allah alam mengenai sanadnya. Ya, datang riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan, menggambarkan, mengistilahkan bahwa Nuh itu bagaikan Adam kecil, Adam asghar, ya. Karena seluruh anak keturunan Adam selain Nuh punah di hari itu, kecuali Nabi Nuh dan anak-anaknya. Dan dari itulah yang kemudian berketurunan menghuni bumi. Faja'alna dzurriyyatahu, dan kami menjadikan dzurriyyah keturunan Nuh humul baqin, mereka lah yang tersisa. Ya. Yang dinaikkan di perahu itu. Nah. Barakallahu fikum. Terus sementara ini ayat-ayat berikutnya kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.